Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Para mukarramin dan muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan dewan kemakmuran sejamial mubarak. Wabil huzur hadirin jamaah Majlis Ta'lim sejamial mubarak rahimakumullah. Hadis arba'in, pandaan saya dari halaman 24, masih kelanjutan hadis yang ke-28, ada di baris ketiga dari bawah. Abdu alaiha bin nawajid. Halaman 24 baris ketiga dari bawah. Kalau sudah dapat tabaruk, ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi faqala hadisun hasanun sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Abdu alaihi bin nawajid. Lanjutan dari hadis yang ke-28 tentang wasiat Nabi, pesan Nabi kepada sahabat yang minta diwasiati pada saat itu, pada sahabat yang minta diberikan fatwa pada saat itu. Nabi menekankan di akhir wasiat beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi, wajib buat kalian, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti thariqahku, mengikuti jalanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti jalannya, thariqahnya, sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yang mereka itu yang mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang Nabi maksud ialah Abdu alaiha bin nawajid. Abdu itu kata Nabi, gigitlah. Ya, gigitlah. Ini bahasa majaz, bahasa kiasan. Abdu alaihi bin nawajid, dalam berpegang kepada sunnah-sunnahnya Nabi, dalam berpegang kepada sunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin kata Nabi itu, berpeganglah dengan sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Kata-kata pegang Nabi kiaskan dengan kata-kata gigit, karena kalau pegangan tangan itu cenderung gampang terlepas. Pegangan tangan kita pegang sekuatnya, ya bisa terlepas, karena licin mungkin, ya bisa terlepas. Maka Nabi lebih menekankan, kata beliau dalam sabdanya, Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah. Dalam memegang itu Nabi perintahkan gunakan dengan gigi. Gigitlah alaiha bin nawajid, gigitlah, peganglah kuat-kuat, gitu maksudnya. Ya, itu sunnah-sunnahku, sunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin. Gigitnya bukan dengan gigi depan, tapi kata Nabi bin nawajid, ya dengan
An-nawajid kila al-anyab. Ya, nawajid itu ialah gigi taring. Ya, gigi taring. Wakila akhirul abdras. Bagian katakan an-nawajid itu jama daripada nubzah, ya, dengan geraham, yaitu bil abdras, gigi baham, apa namanya, gigi geraham. Nah, gigi geraham, ya, Nabi sebut gigitlah dengan gigi geraham. Ya, dalam menggigit bukan cuma dengan gigi depan tapi dengan gigi belakang. Artinya peganglah dengan kuat. Bahkan di dalam keterangan lain dikatakan abdu alaiha bi jami'il fam, ya, ihtirazan minan nahsi. Gigitlah dengan semua gigimu, gigi depan, gigi taring, gigi geraham, saking supaya kita berpegang kuat-kuat. Ya, ihtirazan minan nahsi, yaitu karena kokohnya itu gigitan, ya, dengan semua gigi, ya, dengan semua mulut, sehingga Nabi perintahkan untuk menggigit dengan bahasa beliau dengan gigi geraham. Tapi pengertian lain mengatakan bahwa gigitlah dengan semua gigi, ya, dengan mulut, ya, bijamil fam, dengan semua mulut, ada semua gigi depan, gigi taring, dan gigi geraham, supaya itu pegangannya lebih kuat, ya, pegangannya lebih kuat. Nah, itu bahwa imam majazun baligh au kinayatun an siddati tamassuk bisunnah, ya, wal jid, ya, min luzumiha. Nah, kata Nabi itu sebagian ulama ahli hadis menafsirkan bahwa bahasa Nabi itu adalah sebagai bahasa kiasan yang sangat mendalam, ya, atau bahasa majaz atau kiasan dari saking supaya kuatnya pegangan, ya, supaya kuatnya pegangan. Nah, itu Nabi, ya, katakan begitu. Seperti ketika Nabi ingin menyelamatkan kita, itu saking supaya tidak terlepasnya, apa kata Nabi itu, inni akhidhum bihujajikum, untuk menyelamatkan kalian supaya tidak terpleset ke dalam jurang api neraka jahanam. Kata Nabi itu, aku ingin menyelamatkan kalian sampai-sampai, kata Nabi, akhidhum bihujajikum, aku pegang tali gesper kalian. Jadi kalau pegang pinggang mungkin bisa terlepas, pegang tangan bisa terlepas, ya, pegang badan bisa terlepas. Tapi Nabi syaratkan, aku pegang dengan tali gesper, tali sabuk kalian, nah, supaya kuat. Jadi kalaupun dia kepleset masih kepegang, ya, masih kepegang. Itu, ya, bahasa-bahasa, ya, kiasan yang mendalam yang Nabi gunakan. Seperti, ya, dalam hadis ini untuk berpegang kepada sunnah Rasul, untuk berpegang kepada sunnah-sunnahnya Nabi, untuk berpegang kepada sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin, Nabi perintahkan jangan sampai lepas, ya, jangan sampai lepas daripada sunnah-sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi, biar kuat pegangan itu, jangan dengan tangan megangnya, tapi abdul alaihi bin nawadij, pegangnya yaitu pakai gigi geraham. Nabi katakan, ya, di dalam syarah kitab syarah yang lain, saya kutip referensi dari syarah kitab hadis arba'in dari kitab Fathul Mubin, ya, itu karya Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad, ya, bin Hajar al-Haytami. Nah, juga sama, Nabi katakan itu kenapa harus digigit supaya kokoh, pegangan itu supaya kuat, nggak lepas, yang gak gampang lepas. Fa'idha abdat ala syai'in nasabat fihi fala yatakhallas. Kata Nabi, kalau digigit, ya, dengan semua gigi, apalagi dengan gigi depan, gigi taring, gigi baham namanya yang belakang sini, ya, gigi geraham, ya, itu maka pegangan itu menjadi melekat, pegangan itu menjadi kuat, ya, fala yatakhallasu, maka itu tidak akan terlepas, ya, nggak akan terlepas. Nah, begitulah pesan Nabi, ya, kepada sahabat-sahabat, terutama kepada sahabat yang minta diwasiatkan, dan tentunya ini pesan wasiat kepada kita semua, ya, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh.
Wal ghasdu, nah penekanannya kata Nabi itu Abdul bin Awadid al mubalaghatu min siddati tamassuk bi sunnatihi wa sunnatil khulafa yang min ba'di. Maksud dari pesan Nabi itu gigit kuat-kuat dengan gigi geraham, gigit kuat-kuat ya dengan semua gigi ya yang ada di mulutmu. Ya al mubalaghatu min siddati tamassuk itu adalah pesan yang sangat mendalam. Ya pesan yang sangat mendalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam berpegang kepada sunnah-sunnahnya Nabi dan berpegang kepada sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau. Ya pesan di peninggal Nabi. Nah, Nabi katakan begitu. Kenapa begitu? Li'anna sunnatahum kasunnati. Karena sunnah Khulafaur Rasyidin itu sama dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi jangan pernah ragu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat terutama Khulafaur Rasyidin. Jangan kita katakan itu Nabi nggak kerjain, tapi dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi nggak kerjain, tapi dikerjain oleh Sayyidina Umar. Nabi nggak lakuin, tapi dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Dan Nabi tidak lakukan, tapi dilakukan oleh Sayyidina Ali. Itu bertentangan dengan syariat agama. Itu kita salah besar. Ya salah besar. Karena sunnah-sunnah mereka Khulafaur Rasyidin kasunnatihi fi wujubil ittiba. Kesunahan kita mengikuti thariqah-thariqahnya Khulafaur Rasyidin. Sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin sama wajibnya dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Nabi udah tahu di belakang di akhir zaman, di zaman kita itu banyak sekali akan terjadi perselisihan pendapat. Banyak sekali akan terjadi perdebatan-perdebatan ya masalah-masalah sunnah ya atau masalah-masalah sunnah Rasul ya sunnah Nabi. Nah, sehingga Nabi jauh-jauh hari udah pesen ya sama kita nih umatnya ya supaya tetap tidak keluar daripada jalurnya, thariqahnya, relnya, jalannya ya sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Kenapa Nabi pegang begitu? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Nih. Ya, kata Nabi dan awas-awas. Ya, kata-kata wa iyyakum, ebaidu anfusakum. Jauhi diri kalian. Wa iyyakum, jauhi diri kalian. Ya mau muhdatsatil umur. Ubaidu anfusakum wahdharu muhdatsatil umur. Ya jauhkan diri-diri kalian. Ya hindarkan ya diri-diri kalian daripada pekerjaan-pekerjaan yang baru, perbuatan-perbuatan yang baru, ya pekerjaan-pekerjaan yang baru, urusan-urusan yang baru. Al-umurul muhdatsah ay mukhtari'ah ay al-mukhtari'atu fid din ya al-mukhalafat li syariah. Kata-kata urusan-urusan yang baru ialah kejadian-kejadian yang baru di dalam agama yang bertentangan dengan syariat. Ini harus dicatat ya. Yang Nabi pesan, awas jauhin diri kalian itu ya daripada hal-hal yang baru, kata-kata urusan-urusan yang baru, perkara-perkara yang baru, kejadian-kejadian yang baru, perbuatan-perbuatan yang baru ialah ya perbuatan-perbuatan dan urusan agama yang bertentangan dengan syariat ya, bertentangan dengan syariat Nabi. Itu yang harus jauhin. Kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi, ikutin, jalanin. Nah, kalaupun di zaman Nabi tidak ada, ya kalaupun Nabi tidak melakukan. Nah, tuh. Ya, kenapa begitu urusan-urusan yang baru? Nabi ingatkan, fa inna dzalikal bid'ata. Ya, karena sesungguhnya fa inna dzalika bid'atun. Karena sesungguhnya itu hal-hal yang baru disebut bid'ah. Ya fa inna dzalika ya aidzalikal umur ya semuanya urusan-urusan yang baru itu adalah perbuatan yang bid'ah ya. Nah, itu perbuatan yang bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah perilaku sesat, perbuatan sesat ya, kerjaan yang sesat. Nah, kata-kata yang sesat ialah khilaful haq, bersalahan dengan kebenaran, atau itu dihukumkan batil ya, dihukumkan batil. Jadi bid'ah itu apa
Ya, apa itu bid'ah sesungguhnya? Nih supaya kita makin jelas. Ya, bid'ah itu apa? Al bid'atu lughatan. Di dalam catatan kaki ya sarah hadis arba'in itu ada di bawah. Al bid'atu lughatan. Bid'ah itu arti secara bahasa. Makana muhtari'an ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu ya yang terjadi, sesuatu pekerjaan yang terjadi ala ghairi mithalin sabiq, enggak ada contoh terlebih dahulu. Ya, enggak ada pekerjaan di zaman dahulu, enggak ada. Itu arti bid'ah secara bahasa. Ya, arti bid'ah secara bahasa. Ya, arti bid'ah secara bahasa ialah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang terjadi merupakan kejadian yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya. Itu arti bahasa. Wasaran, dan menurut pendapat Syara, ma'uhditsa ala khilafi amri syari, ala menurut pandangan Syara, sesuatu yang dianggap bid'ah itu ialah sesuatu yang baru, sesuatu yang dianggap baru ala khilafi amri syari, yaitu bertentangan dengan urusan-urusan agama. Ya, dengan urusan agama. Wa daliluhul khas awil am, dalilnya baik dalil secara khusus atau secara umum. Atau walaysa lahu aslun fi syar'i, enggak ada dasar di dalam agama tuh, enggak ada dasarnya, enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam al-hadis. Ya, enggak ada hadis dan tidak dilakukan oleh Nabi. Itu arti bid'ah. Ya, wa innamal hasilu alaihi mujarradu sahwa. Ya, sesungguhnya itu ya, kalau itu ada, itu hanya terjadi karena ada dorongan syahwat. Ya, karena ada dorongan syahwat. Wahada batilun qat'an, kalau ini adalah pekerjaan yang dianggap batil. Ya, dianggap batil secara mutlak. Ya, dianggap batil secara mutlak. Bi khilafi muhdatsin, ya, bi khilafi ya muhdatsun lahu aslun fi syar'i. Beda halnya dengan kejadian baru yang padanya itu ada dasar dalam agama. Ya, ada dasarnya, ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Ya, sumbernya ada. Sumbernya mana? Ada lewat penelitian, di atas penelitian. Ya, kalau menurut pandangan, pendapat di atas pendapat yang baik, ya, pendapat-pendapat Sayyidina Abu Bakar, pendapat-pendapat Sayyidina Umar, pendapat-pendapat Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Ya, fa inna bi ghairi dzalika, ya, kalau ada pendapat-pendapat yang itu, ya, fa innahu hasan, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kalaupun disebut bid'ah, kalaupun di zaman Nabi tidak ada. Id huwa sunnatul khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin. Itu adalah sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, yang mereka itu ada pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Salat tarawih. Di zaman Nabi enggak ada salat tarawih pakai imam. Nabi enggak ngimamin salat tarawih. Ya, Sayyidina Abu Bakar enggak ngimamin salat tarawih. Enggak ada salat tarawih itu kayak kita lakukan. Ya, berjamaah di masjid-masjid, mushola-mushola, kumpul itu orang diimamin oleh satu imam. Di zaman Nabi tidak dilakukan itu. Ya, Nabi tidak lakukan itu. Nabi nggak lakukan. Tapi ya itu ya dilakukan di zaman sahabat-sahabat, terutama di Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar. Ya, harus disatukan sehingga orang sholat tarawih seperti ngikutin zamannya Nabi, sahabat-sahabat. Nabi nggak ada, mereka sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Sholat. Orang di masjid itu penuh, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Ya, sholatnya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatif, kalau begini salat tarawih harus disatukan. Tuh, jadi pendapatnya Sayyidina Umar ya menyatukan orang salat tarawih secara berjamaah itu tidak dilakukan Rasul, itu tidak dilakukan Nabi. Kalau mau disebut itu adalah pekerjaan bid'ah, tapi apa kata beliau? Waqala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ba'da jam'ihin nas li salati tarawih fil masjid. Beliau melihat masjid ono rame, orang pada tarawih diimami oleh satu orang. Masjid ono rame,
Ya, masjid ono rame diimami oleh satu orang. Apa kata beliau? Ya, beliau katakan nikmatul bid'ah hiya. Bid'ah yang paling enak, bid'ah yang paling bagus ini dia. Beliau katakan itu bid'ah. Ya, artinya karena di zaman Nabi salat tarawih nggak pakai ada imam, nggak diimamin. Ya nggak diimamin oleh satu orang. Tapi Sayyidina Umar ya gagas itu, ini nggak boleh terjadi begini. Sholat kok ya sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Kalau yang ngerti zaman sahabat-sahabat, ya di zaman terus generasi setelah tabiin, ya setelah kita kalau sendiri-sendiri banyak yang kagak bisa. Ya banyak yang kagak tarawih. Sedangkan sholat sunnah di bulan Ramadan itu nilainya seperti amal wajib. Jadi sayang, Sayyidina Umar fatwakan bahwa sholat tarawih harus dijadiin satu, sehingga satu imam dalam satu masjid, satu imam saja. Ada 2-3 imam tidak boleh sama beliau, satu imam saja. Nah itu ya termasuk pekerjaan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah namanya, bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus. Bahkan kata beliau, bid'ah yang paling enak, bid'ah yang paling bagus, gak ada yang lain, ini dianya. Nah itu ya pernyataan Sayyidina Umar. Wajah bi ba'di riwayati ya hadal hadis, dan telah datang di sebagian riwayat-riwayat tentang hadis ini. Fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nah, pendapat tentang hadis ini yakni sahibuha min fa'ilin wa muttabi, yaitu orang akan diancam berada dalam kesesatan, pelakunya yang mengikutinya. Ini hadis hada fi ghairil bid'atil hasanah, ini bukan terjadi pada bid'ah hasanah, ya bukan terjadi pada bid'ah hasanah seperti tadi tarawih walati tarjiwil asir syar'iyyin, yang itu sholat tarawih pakai imam itu kembali ada dasar hukum syaraknya. Dari mana asalnya? Sahabat, Sayyidina Umar. Nah, terus dilakukan, ya dilakukan. Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali punya gagasan lain. Ketika orang berkumpul di masjid zaman Nabi nggak pakai lampu, nggak terang, ya nggak ada lampunya, nggak terang itu masjid. Sayyidina Ali punya gagasan pasangin lampu-lampu di masjid-masjid, itu bid'ah. Ya, seperti sekarang ini lampu-lampu penuh di masjid, ini bid'ah. Ya, ini bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah. Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar katakan ketika melihat masjid-masjid itu ramai dengan orang salat berjamaah salat tarawih, masjid-masjidnya terang, dipasangin lampu-lampu itu di sekitaran masjid sehingga masjidnya terang. Apa kata Sayyidina Umar? Allahumma nawwir gabrahu, ya Allahumma nawwir gabrahu kama nawwara masajidana. Kata Sayyidina Umar, doa Sayyidina Umar, ya Allah terangin kuburnya Sayyidina Ali nanti kalau dia wafat, kalau dia meninggal, karena dia telah menerangi masjid-masjid kami. Tuh, kalau itu bid'ah dianggap sesat, karena Sayyidina Umar matiin lampu semuanya, betul enggak? Beliau malah ngedoain. Ya, di zaman Nabi tidak ada itu masjid-masjid pasangin lampu-lampu, ada. Ya, tapi ya Sayyidina Umar melihat masjid-masjid ramai dilakukan salat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam, masjid-masjidnya terang, ya orang salat enak, jadi nggak ngantuk, ya semangat karena terang masjidnya. Nah, beliau malah doakan Sayyidina Ali, ya Rabb terangin kubur Sayyidina Ali karena dia telah menerangi masjid-masjid kami. Nah, itu bid'ah yang hasanah, ya bid'ah yang hasanah. Agar kita berapa bisa? Ya, masih 11 menit. Biar kita lebih tahu, ya aksambul bid'ah. Bid'ah itu ya bagian-bagian daripada bid'ah. Jadi jangan kita ikut sama pendapat sebagian saudara kita yang lain. Pokoknya setiap kerjaan yang gak dikerjain sama Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu tempat neraka. Nah, nggak begitu kita enggak. Kita bisa memilah dan memilih mana bid'ah yang baik, mana bid'ah yang sesat, mana bid'ah yang sunnah, mana bahkan bid'ah yang wajib. Ya, aksambul bid'ah. Bid'ah itu terbagi. Wagad gila.
telah dikatakan innal bid'ata tanqasimu ila kamil khamsah. Bid'ah itu terbagi kepada 5 hukum. Apa itu? Al-awalu wajibah. Bid'ah tapi dihukumkan wajib. Bid'ah menjadi wajib. Padahal zaman Nabi nggak ada. Nabi nggak lakuin. Tapi bid'ah itu bisa menjadi wajib. Seperti apa? At-tadwinil Qur'an. Ya, at-tadwinil Qur'an wasaroi. Ya idza khifa 'alaiha dia. Ya, dikatakan bid'ah menjadi wajib seperti membukukan Al-Qur'an. Di zaman Nabi Quran itu terpisah, lembaran-lembaran. Ya, ada yang tertulis di kulit kayu, ada yang tertulis di kulit binatang, ada yang tertulis di kain. Ya, tapi di zaman sahabat, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar punya gagasan agar Al-Qur'an dibukukan. Itu bid'ah, tapi itu adalah bid'ah yang wajib. Kenapa bid'ah yang wajib? Kalau saja itu Al-Quran tetap dalam lembaran-lembaran, kita sekarang nggak tahu mana itu Al-Quran. Nggak bisa kita baca Al-Quran. Kenapa? Udah banyak yang kececer, ya banyak yang terlepas. Nah, jadi pembukuan Al-Quran itu adalah sebuah bid'ah, tapi itu bid'ah yang wajib. Ya, bid'ah yang wajib. Ya, apalagi pembukuan kitab-kitab syariat. Kenapa? Idza khifa 'alaiha dia, karena khawatir itu akan hilang, sehingga dibukukan. Ya, kitab-kitab agama, pedoman-pedoman agama. Apalagi yang wajib, kal asbah bil ulumil arabiyah. Ya al-mutawaqqifu. Ya al-mutawaqqifi 'alaiha fahmal kitabi was sunnah. Sibuknya orang belajar ilmu agama. Sibuknya orang mempelajari bahasa Arab. Yang dengan mereka ngerti bahasa Arab, atau belajar itu ilmu agama, sehingga mereka mengerti akan arti Al-Qur'an, maksud Al-Qur'an, maksud hadis. Mereka ketahui. Seperti apa? An-nahwi, belajar ilmu nahu. Zaman Nabi nggak ada sahabat diajar ilmu nahu. Zaman Nabi sahabat nggak ada diajarin ilmu sharaf. Zaman Nabi sahabat nggak ada diajarin ilmu bahasa Arab. Gramatika bahasa Arab nggak ada. Tapi itu adalah ya karena untuk memahami ilmu agama, untuk dapat memahami Al-Qur'an, untuk dapat memahami hadis, perlu dipelajari ilmu alat namanya. Ya, ilmu alat namanya, untuk mengetahui ini Al-Qur'an maksudnya apa, ini hadis maksudnya apa. Ilmu alat yang mengetahui akan maksud-maksud ayat Al-Qur'an dan hadis, seperti mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sharaf, mempelajari gramatika bahasa Arab. Tuh. Ya. Begitu. Itu ya yang wajib. Kemudian yang yang haram. Ada bid'ah yang haram, wathaniyah muharramah. Yang kedua, bid'ah itu haram. Seperti apa? Kalmukusi wal madzalim. Seperti pemungutan pajak. Nah, itu haram. Ya, diharamkan. Tapi kita terkena pajak. Ya, kita ada pajak. Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak ini, pajak itu. Ya, nah itu sebenarnya bid'ah yang muharramah. Di zaman Nabi nggak ada pajak. Ya, nah itu karena memberatkan. Ya, pajak itu akan memberatkan. Ya, memberatkan orang, terutama orang-orang yang kurang mampu, apalagi orang-orang yang tidak mampu. Apalagi wal zalim, adanya kezaliman-kezaliman, itu bid'ah. Ya, bid'ah dolalah. Ya, bid'ah dolalah. Nah, apalagi wa tawliyatul manasib syar'iyyah man la yasluhu laha, yaitu ya pengalihan sumber-sumber dasar-dasar agama yang tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, itu juga ya disebut bid'ah yang muharramah. Kemudian wal asghar wal istighal bimadahi bi ahli dhalalil mukhallafina ya lima alaihi ahlu sunnah. Sibuk dengan mengikuti mazhab yang bertentangan dengan kerjaan khulafaur rasyidin, yaitu itu juga sama. Itu adalah bid'ah yang sesat. Tidak mengikuti ya khulafaur rasyidin, tidak mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin, itu termasuk bid'ah yang sesat. Ada lagi bid'ah yang sunnah. Wal mandubah. Yang ketiga bid'ah mandubah. Seperti apa? Kabinair rubut. Pembangunan pondok-pondok pesantren. Zaman Nabi nggak ada pondok pesantren. Itu bid'ah yang sunnah. Ya, dibangunnya pondok-pondok pesantren untuk menjadi pusat pengembangan ilmu agama. Pemadarisil ilmi syar'i, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, jami'ah. Itu pusat pendidikan ilmu agama. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang sunnah. Ya, wa tadwinil madzahib. Ya, mengikuti apa namanya itu
membukukan kitab-kitab mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, itu juga bid'ah. Wa tasnifil ulumil mustahsanati syar'an, ya menyusun ilmu-ilmu agama, ya menulis kitab-kitab agama, itu bid'ah. Seperti membukukan kitab-kitab agama seperti ini, menyusun, ini bid'ah. Tapi ini bid'ah yang sunnah. Kalau saja tidak ada kitab-kitab klasik, tidak ada kitab-kitab kuning, oh kita makin kesulitan untuk memahami agama. Ya ini juga yang sunnah. Ya, apalagi ya, wa taqriril qawaid, mentakrir kaidah-kaidah. Ya, kemudian wa kasratit tafri, ya banyaknya itu apa namanya cabang-cabang. Wa tatabu kalamil Arab, mengikuti kalam-kalamnya orang Arab. Ya, wa auradu ahli thariq, ikut melakukan wiridan-wiridan, berwirid dengan mengikuti wiridan-wiridan ahli thariqah. Seperti ya kita membaca, ada namanya kitab-kitab hizib, ada Hizbul Nasr, ya ada Hizbul Nasr, ada ya hizib-hizib, ya banyak sekali itu. Ada wirid namanya, ada wirdul latif, ada wirdul kabir, ada wirdul sogir, ada ratibul haddad, ada ratibul aqwas. Itu aurad-aurad, ya itu adalah sesuatu yang sunnah. Apalagi ya wastina'il maulidin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang membuat, merayakan, mengadakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah yang sunnah. Ya wa izharuz zina, ya wasurur bihi, yang menampakkan kegembiraan, menampakkan keindahan di dalam melaksanakan peringatan maulid, itu hukumnya sunnah. Ya, ini bid'ah yang sunnah. Kemudian ada lagi bid'ah yang makruh. Ya, warabi'al makruha, yang keempat bid'ah yang makruh. Apa itu? Kazahrafatil masajid, ya kazuhrufatil masajid, wa tazwikil masahib, seperti menghias masjid-masjid, ya memperindah masjid-masjid, memperindah buku-buku Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran, ini bid'ah juga, bid'ah yang makruh malahan ini. Kita lihat masjid kita ini begini indah, ada ornamen-ornamen yang bagus, hiasan-hiasan yang bagus. Apalagi kita lihat Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Haram Makkah, masjid-masjid yang lain, ini bid'ah. Kalau kita mau bilang bid'ah, bid'ah. Di zaman Nabi Masjid Nabawi nggak seindah ini, nggak seindah sekarang. Masjidil Haram Makkah tidak seindah sekarang. Ya, ini termasuk bid'ah. Bahkan dikatakan ini bid'ah yang makruh. Kenapa? Kalau masjid-masjidnya bagus, cenderung nanti ya orang itu buat jadi kebangga-banggaan doang. Masjid gua lihat no, ya di Jakarta Barat, ikon masjid gua, jadi buat bangga-bangga doang. Ya, saya punya Quran yang sangat indah, ya terbuat apa namanya, Al-Quran saya itu dihiasi dengan tulisan-tulisan dari apa namanya itu, benang diukir, ya ditenun dengan benang emas, ya tulisan ditulis dengan benang emas. Nah ini termasuk contoh memperindah Al-Quran, ya memperindah masjid, ini termasuk bid'ah, tapi dianggap bid'ah makruha. Apalagi ya watabligh, ya watablighi hayatsu balagul ma'mumina sautal imam, itu ada namanya takbir muballigh di Masjidil Haram Makkah, di Masjidil Haram Madinah. Itu kita temukan ada namanya orang yang berposisi sebagai takbir muballigh, dia memperkeras takbirnya imam. Ketika imam selesai, akum dinukum waliyadin, imam langsung Allahu Akbar. Ada di belakang suara Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir muballigh. Dia menyampaikan suara imam, takbir imam ke belakang supaya yang di belakang itu tahu imamnya udah takbir. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang di belakang itu dia langsung Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamd. Itu juga bid'ah. Zaman Nabi nggak ada itu. Ya zaman Nabi nggak ada. Tapi itu dianggap bid'ah yang makruha. Ya sekiranya kalau nggak ada dia, makmum udah denger karena imamnya pakai pengeras suara. Tapi itu masih berlaku sekarang. Kita dengar kok suara imam, kita di belakang sekali udah dengar. Kenapa? Karena sound system di Masjidil Haram Makkah dan Madinah itu sangat bagus, menjangkau ya ke sekeliling Masjidil Haram. Biar kita ada di pasar, itu imam Allahu Akbar, kita dengar. Tapi tetap ada itu takbir muballigh
Allahu Akbar. Nah, itu juga sama. Itu dianggap namanya bid'ah yang makruhah. Ya, bid'ah yang makruhah. Apalagi yang kelima, al-khamisah al-mubahah, bid'ah yang mubah. Seperti apa? Boleh-boleh saja. Kattikhadil manakhil wal malaik, yaitu menggunakan ayakan dalam menyaring tepung. Di zaman Nabi tepung digiling, habis itu nggak pakai diayak, dimasak, diolah. Ya, tapi kemarin itu tepung biar roti lebih enak, enggak yang kasar sama yang halus nyampur, dipilih diayak. Membuat ayakan dalam menyaring tepung itu adalah hal yang bid'ah, tapi itu dianggap bid'ah yang mubah saja. Apalagi wal ma'alik, pakai sendok makan. Kita makan pakai sendok. Ya, nyendok sesuatu itu pakai sendok. Di zaman Nabi nggak ada. Ya, makanan masih panas, jangan dimakan dulu. Ya, jangan dimakan dulu. Kenapa? Karena itu mengurangi keberkahan. Tapi itu kita gunakan. Ya, makan pakai sendok, nyendok sayur pakai sendok, nyendok lauk pakai sendok, nyendok daging pakai sendok. Nah, zaman dahulu itu nggak ada. Itu termasuk bid'ah, tapi itu bid'ah yang mubah. Apalagi wa tausi'ah min filadidil ma'akul. Ya, filadidil ma'akil wal masarib wal masakin, yaitu berlebihannya dalam mencari nikmat dalam hal makan. Ya, dalam makan itu mencari nikmat supaya lebih enak. Ini daging jangan cuman digoreng, tapi ini daging ya digulai, ini daging disemur, akan supaya lebih enak. Di zaman Nabi nggak ada begitu. Ya, pokoknya Nabi daging seandainya digoreng aja udah, nggak ada istilah disemur, disate, dipanggang, ditambus, dipecah. Nah, itu ya dalam makanan. Minuman juga sama, wal masarib, dalam minuman. Ya, minuman di zaman Nabi itu biasa saja. Makin kemari berbagai macam minuman diracik supaya makin enak. Ya, dikasih madu, dikasih gula, dikasih ya macam-macam campuran supaya semakin enak itu. Ya, wal masakin, dan tempat tinggal. Tempat tinggal ya, zaman kita tempat tinggal rumah kita itu juga termasuk ya, bid'ah. Ya, tempat tinggal kita itu juga sama termasuk bid'ah. Ya, rumah kita pakai gedong, pakai batu bangunannya, lantainya diubin, di keramik, dikasih marmer dan lain sebagainya. Ini adalah bid'ah juga, tapi bid'ah yang mubah. Ya, bid'ah yang mubah. Nah, ini bagian-bagian daripada bid'ah. Masih nanti kita lanjutkan seperti dicontohkan ini pekerjaan-pekerjaan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya, sehingga kita semakin tahu mana bid'ah yang boleh, mana bid'ah yang nggak boleh. Ya, jangan semua kita ratakan. Setiap bid'ah sesat, setiap bid'ah itu sesat, setiap bid'ah sesat itu neraka. Nah, nggak begitu. Jadi kita bisa memilah mana bid'ah yang boleh, mana bid'ah yang tidak boleh, mana bid'ah yang wajib, mana bid'ah yang haram, mana bid'ah yang makruh dan yang mubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita ya untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sehingga insya Allah dalam beragama ya, dalam berakidah, akidah kita yaitu akidah yang berdasarkan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga itu memastikan kita untuk bisa selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Di akhirat kita berhak ya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kita juga berhak mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna